5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi anak yang mengharap restu ibundanya. Tapi restu Nursyah, Ibunda Indah Permatasari, auto tertutup jika menyangkut Arie Kriting, menantu yang tak diinginkannya. Lantas seperti apa pertemuan Nursyah dengan Indah dan Arie Kriting? Benarkah Nursyah merasa diabaikan Indah lantaran anak yang semula dibanggakannya itu memilih jadi anak pembangkang demi Arie? Bagaimana perasaan Arie ketika dibanding-bandingkan dengan menantu baru Nursyah yang merupakan keturunan ningrat? Sebelum menyaksikan update terbaru terkait konflik Indah dan Arie dengan Nursyah, izinkan saya pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, rumah tangga aktris Indah Permatasari dan Arie Kriting kembali menjadi sorotan publik pasca video Indah dan ibundanya Nursyah beredar di media sosial. Dalam video yang diambil di acara lamaran adik Indah itu, Indah tampak bergandengan tangan dengan ibundanya. Pemandangan tersebut terlihat saat mereka bertemu di acara lamaran adik Indah Permatasari, Sinta Mutiara Bella, dengan keluarga calon suami Sinta, Aslan Andi. Dengan penuh haru, Nursyah menangis bahagia diapit kedua putrinya. Nursyah pun kemudian mencium sayang anaknya yang tengah berbahagia menuju pelaminan. Setelah berpelukan, Nursyah lantas berbalik dengan memeluk dan memegang erat tangan Indah Permatasari. Selama proses lamaran itu berlangsung, wajah bahagia tampak di wajah Nursyah yang diapit dua putri cantiknya. Acara tersebut digelar di rumah keluarga orang tua Indah dan Sinta di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Warganet pun berkomentar dan beranggapan kalau konflik antara anak dan ibu kandung tersebut sudah baikan dan kembali harmonis. Dalam acara lamaran dan pernikahan tersebut, Indah datang sendiri tanpa ditemani Arie Kriting, suaminya. Kalau ya baikan. Udah mau memaafkan Indah, Om. Ada, maaf Om, ada Arinya juga nggak kemarin Om? Arie kebetulan dari keluarga ibu itu mau damaikan, tapi kan ibu tidak tahu. Terus? Ya, jadi keluarga sepupunya ibu paksa Arie masuk, jadi Arie kan ikut masuk, tapi ibu tidak ketemu. Nggak ketemu? Nggak. Berarti sampai Arie pulang. Ibu belum mau ketemu gitu? Kalau itu saya belum tahu. Beliau ini tahu bahwa saya dihujat sama netizen. Beliau ini tahu bahwa saya dihujat, dicaci maki sama netizen, pihak-pihak TV, semua siar, termasuk TikTok, apa segala itu dibikin menjelek-jelekan saya. Seakan-akan saya ini mata duitan, terus apalagi pilih orang tampan, pilih orang kaya, itu jauh. Pertemuan ibu dan anak itu seolah mencetak cerita baru hubungan antara ibu dan anak yang selama ini terlibat konflik mendalam. Ya, sudah menjadi rahasia umum kalau hubungan Indah dan ibundanya Nursyah tidak berjalan baik. Bahkan sang ibunda sempat mengeluarkan umpatan dan kata-kata kasar kepada putri dan menantunya sendiri. Tak hanya sampai di situ, sang ibunda bahkan tidak memberi restu atas pernikahan putrinya dengan Arie Kriting hingga saat ini. Sikap ekstrim Nursyah terhadap anak dan menantunya tidak hanya sampai di situ. Nursyah, Ibunda Indah Permatasari, juga disebut-sebut membanding-bandingkan pesta pernikahan menantu barunya tersebut dengan Arie Kriting. Nursyah juga membanggakan menantu barunya tersebut yang merupakan turunan keluarga bangsawan biru dari Sulawesi Selatan. Apalagi pernikahan Sinta dan Andi Aslan berlangsung mewah dan meriah. Pesta meriah tersebut pun tak luput dari komentar Nursyah yang terus membandingkan pesta Indah Arie dengan adik Indah. Di situ saya bangga dengan acara yang begitu mewah banget. Saya tidak sangka keluarga besar beliau itu dibikin semeriah mungkin, dibikin semua. Saya tidak pernah minta itu misalnya
berliannya, emasnya saya tidak pernah minta. Tidak ada saya minta. Terus apalagi seserahannya sebegitu mewah, sebegitu. Mereka sangat menghargai. Alhamdulillahirabbil alamin. Lewat media massa, Ibunda Indah kerap mengungkap kebenciannya pada Ari Kriting. Namun begitu Ari tampak tidak terpancing dengan membalas ocehan dan makian ibu mertuanya itu. Indah sadar betul kalau yang ia hadapi adalah ibu kandungnya yang telah melahirkan dan merawatnya hingga besar kini. Ya kata netizen, Indah itu tidak minta dilahirkan. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya tidak apa-apa. Pas saya dengar juga dari, karena saya sibuk dengan rumah juga, sebelum maghrib begini dia datang di rumah atau sesudah. Oh iya, pas saya sholat maghrib, tak tahu ada dia. Begitu saya ganti baju, ganti mukena, saya mau masuk mau istirahat, terlalu capek kan? Oh ada dia duduk di pintu kamar saya. Jadi saya mau masuk, ada dia di pintu. Jadi saya tidak pilih lewat di situ. Saya pergi tidur di kamar sebelah. Saya tidak mau masuk di situ. Ada dia yang duduk di pintu. Saya menghindar. Takutnya salah ngomong, salah langkah, salah bicara. Saya menghindar saja. Tidak ngobrol. 4 tahun sudah Indah dan Ari Kriting mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah setelah dikaruniai anak pertama mereka berjenis kelamin laki-laki. Namun hadirnya cucu dari rahim Indah Permatasari tersebut rupanya tidak juga meluluhkan hati Nursiah yang tetap bermusuhan dengan putri dan menantunya. Berarti udah ketemu cucu juga berarti? Kemarin sempat dibawa nggak? Saya sih ketemu sama ibu. Ibu sama sekali nggak ketemu? Iya, dan dia mungkin lihat. Tapi nggak mau untuk menyapa cucunya gitu? Belum, karena belum sempat sih, langsung sudah pulang. Kalau itu saya belum tahu, karena kan ibu biasa katanya ada syaratnya kalau mau ketemu. Apa syaratnya? Ada di YouTube-nya ibu itu, mungkin lihat aja di YouTube. Syarat perdamaian dari Nursiah bisa jadi dianggap terlalu berat bagi Indah dan Ari. Pasalnya Nursiah meminta Indah diruqyah dan Ari Kriting harus menjalani ritual mubahalah di masjid. Mubahalah yang serupa tradisi sumpah pocong ala Islam dianggap terlalu ekstrim untuk menyelesaikan konflik antara ibu dengan anak dan menantunya. Jadi mubahalah itu merupakan sumpah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berperkara, kemudian di situ disumpah siapa yang kemudian berdusta, maka itu kemudian siap untuk diberikan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya mubahalah itu bisa dikatakan bahwa itu merupakan alternatif terakhir yang ketika betul-betul urgen, betul-betul membahayakan, baru kita bisa melakukan mubahalah. Karena ini bukan main, ini bersumpah atas nama Allah, wallahi billahi tallahi, demi Allah. Nah, kalau sumpahnya itu merupakan sumpah dusta, ini yang dosanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan dilaknat orang yang berdusta atas nama Allah. Jadi ruqyah itu adalah bacaan-bacaan atau doa-doa yang dibacakan dengan harapan agar supaya Allah mengangkat penyakit kita. Karena bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada seseorang, sebagaimana tujuan Al-Quran itu, salah satu tujuan diturunkan sebagai syifa, bukan sebagai dawa. Dawaun itu adalah obat, syifa juga adalah obat, tapi dawaun itu adalah obat dari penyakit medis. Nah, sementara syifa itu adalah obat yang bukan hanya untuk penyakit medis, tapi juga penyakit non medis. Makanya terkadang seseorang yang dibacakan Al-Quran, hatinya menjadi tenang. Dua syarat itu sampai kini masih ditawarkan Nursiah kepada Indah dan Ari Kriting. Hanya saja Indah dan Ari Kriting merasa hubungan mereka, meski ditentang orang tua, adalah ikatan suci yang terjadi atas ridho yang maha kuasa.
Mereka ingin menjalani sunnah Rasul dengan menikah. Apakah itu salah? Karena suami yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria menantu idaman yang dipatok Nursiah. Saya terlalu banyak sayang sama Indah. Terlalu sayang, barangkali akhirnya dengan cara begitu barangkali Indah menjambak saya, mencaci maki saya, menghujat saya dengan mulut-mulutnya yang luar biasa. Tapi tidak apa-apa. Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, anak itu tidak selamanya bagus. Saya punya anak 7, jadi tidak semua bagus. Ada anak yang angkat derajat saya, ada anak yang menjambak saya, menginjak saya. Tidak ada masalah. Kita nggak tahu ada apa di belakang cerita cinta mereka sampai akhirnya Indah tetap mempertahankan Ari sebagai suaminya. Lalu kenapa ibunya sampai segitu marahnya dengan sosok Ari? Sampai bilang ada teluh lah, ada pelet lah. Mungkin harus ada pertemuan empat mata antara Indah dengan ibunya biar mungkin ketemu ya, karena sosok anak pun tidak menolong kayaknya di sini. Biasanya kan orang tua tuh kalau melihat cucu langsung hatinya runtuh, hatinya terenyuh. Ini kayaknya nggak menolong. Ada apa sebenarnya ini? Permasalahan keluarga ini mungkin yang memang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya sang istri. Jadi saya sih merasa kayak kok kelihatannya kayak tetap pengen memaksakan, pengen memperlihatkan kalau cinta mereka itu tuh memang ada nyatanya. Tapi kan kalau memang nggak dapet restu dari orang tua kan, saya sih termasuk orang yang harusnya sih kita bakal melangkah kalau udah dapet restu dari orang tua. Sikap Nursiah tetap tertutup jika hal itu menyangkut nama menantunya Ari Kriting. Benarkah Nursiah merasa diabaikan Indah lantaran anak yang semula dibanggakannya itu memilih jadi anak pembangkang demi Ari Kriting, suami pilihannya? Lantas bagaimana pula perasaan Ari ketika dibanding-bandingkan dengan menantu baru Nursiah yang merupakan keturunan Ningrat? Keluarga laki-laki yang begitu bagus, begitu menghargai orang. Terus adat dan istiadatnya itu dijunjung tinggi sama keluarga di pihak laki-laki. Alhamdulillah sekali. Di situ saya bangga, yang dari 2019 sampai pas hari H-nya itu seorang ibu yang pernah tidur selama berapa tahun itu, dari 2019 sampai sekarang langsung terbang. Tidur panjangnya sudah terlalu lama. Jadi karena diangkat derajat sama keluarga laki-laki. Di industri hiburan, kasus selebriti menikah tanpa restu ibu hingga terlibat perseteruan panjang memang bukan hal baru. Namun sebagai publik figur yang perilakunya bisa menimbulkan pengaruh baik dan buruk kepada halayak, seyogyanya tidak ditampilkan di depan media sosial dan hiburan. Lantas bagaimana adab hubungan yang baik antara anak dan ibu? Jika surga berada di bawah telapak kaki ibu, bagaimanakah hubungan yang baik antara ibu dan anak? Al-Jannatu tahta aqdamil jumah. Surga ada di bawah telapak kaki. Artinya puasa kita, zakat kita, umroh haji, kemudian segala aktivitas kita ketika orang tua tidak ada, maka urusannya, burka urusannya. Akan tapi ketika sang anak berbakti kepada orang tuanya, apa dasar orang tua, selama orang tua itu menganjurkan memberikan anaknya suatu kebaikan, maka itu jaminan surga. Yang dimaksud surga di telapak itu artinya meminta redha, minta restu, minta doa, minta sesuatu yang memang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pandangan Islam, seorang anak itu mesti berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jadi apabila seorang anak mendapati orang tua yang sudah masuk di usia senja, jangan pernah mengatakan perkataan yang bisa menyakiti hatinya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Karena seorang
anak apabila mendapati orang tuanya sudah senja, orang tua tersebut itu kembali menjadi seperti anak-anak. Dia lebih sensitif, lebih butuh perhatian. Karena sebetulnya orang tua yang sudah masuk di usia senjanya itu menjadi ujian bagi anak-anaknya.